Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang transformasi geometri. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah mengamati diri kita sendiri pada sebuah cermin datar. Atau pernahkah kalian melihat bayangan diri saat berada di pinggir kolam? Bagaimana jarak diri kita ke cermin atau jarak kita ke batas kolam dengan jarak bayangan ke cermin atau bayangan kita ke batas kolam? Nah, kondisi ketika kita bercermin atau saat berada di pinggir kolam itu merupakan contoh dari peristiwa penerapan refleksi atau pencerminan. Contoh lain penerapan prinsip transformasi geometri refleksi dalam dunia nyata itu adalah sayap kupu-kupu yang simetris antara sayap bagian kiri dan sayap bagian kanan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian refleksi atau pencerminan, kemudian dapat menentukan bayangan suatu benda akibat dikenai refleksi, dapat mendeskripsikan sifat-sifat bayangan benda yang dikenai refleksi, serta dapat menentukan bayangan suatu titik akibat dikenai refleksi. Refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, perhatikan, sewaktu kalian bercermin, maka akan muncul gambar lain yang disebut dengan bayangan. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai bayangan kalian itu? Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama? Nah, jika kalian menggerakkan kepala ke kanan, maka amati. Kepala itu akan menjadi bergerak ke kiri dalam bayangan. Nah, kemudian bagaimana jika kita mengangkat tangan kiri? Nah, ternyata tangan kiri itu akan menjadi tangan kanan dalam bayangan. Nah, keadaan tersebut itu merupakan gambaran tentang peristiwa pencerminan atau refleksi. Nah, untuk melakukan suatu refleksi atau pencerminan, tentu saja diperlukan cermin. Nah, cermin ini merupakan garis atau sumbu yang menunjukkan jarak kita ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oleh karena itu, cermin itu merupakan sumbu sedemikian rupa yang menunjukkan jarak orang ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Hal seperti itu dikatakan bahwa orang dan bayangannya adalah simetris. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, di mana segitiga ABC itu dicerminkan terhadap garis K. Kita lihat titik A, jarak titik A ke cermin. Nah, jarak berarti kan harus tegak lurus ya. Jarak titik A ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin nanti ke bayangannya. Atau jarak bayangan titik A ke cermin. Jadi harus sama-sama tegak lurus dan panjangnya juga sama. Begitu juga dengan titik B. Jarak titik B ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangan titik B atau B aksen. Dan termasuk titik C. Titik C pun jaraknya dari C ke cermin harus sama dengan cermin ke bayangan titik C, yakni C aksen. Nah, sehingga segitiga A aksen, B aksen, C aksen, nah, akan bentuknya seperti ini.
Nah, jika diperhatikan dengan cermat, maka akan nampak bahwa yang pertama, segitiga ABC itu kongruen. Jadi kongruen itu artinya bentuk dan ukurannya sama ya. Di segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian yang kedua, jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak titik A aksen ke cermin. Begitu juga dengan titik B dan C. Jadi jarak titik B ke cermin sama dengan jarak titik B aksen ke cermin, dan jarak titik C ke cermin sama dengan jarak titik C aksen ke cermin. Nah, garis penghubung suatu titik dengan bayangannya, jadi anggap saja garis A aksen, itu selalu tegak lurus dengan cerminnya. Kemudian bentuk bayangan itu akan sama dengan bentuk aslinya, tetapi posisinya terbalik. Nah, dalam melakukan proses pencerminan, ada titik-titik yang tetap letaknya. Nah, titik-titik ini disebut titik invarian. Kalau kita perhatikan pada gambar, maka yang menjadi titik-titik invarian itu terletak pada garis K. Nah, garis cermin ini disebut juga dengan garis simetri atau sumbu simetri ya, kita lebih mengenalnya. Nah, dalam koordinat kartesius nanti yang akan kita bahas adalah pencerminan yang menggunakan garis pencerminannya berbentuk sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, atau persamaan garis lain. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Cerminkan titik P yang koordinatnya negatif 4,6 terhadap sumbu Y, sumbu X, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan negatif 2, dan garis Y sama dengan 3. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, kita letakkan titik P yang koordinatnya negatif 4,6. Kemudian kita lihat jarak titik P ke sumbu Y. Nah, ternyata adalah 4 satuan. Nah, berarti jarak cermin ke bayangannya nanti dengan titik P juga harus 4 satuan. Nah, ternyata hasilnya adalah titik 4,6. Jadi, di sini kita lihat jarak antara titik P ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke P aksen. Jadi, panjangnya sama. Nah, sekarang kita lihat jarak titik P ke sumbu X, karena sekarang kita akan mencerminkan ke sumbu X. Nah, jarak titik P ke sumbu X ini adalah 6 satuan. Ya, atau 6 langkah. Nah, berarti jarak cermin ke bayangan titik P nanti yang dicerminkan terhadap sumbu X juga harus 6 satuan. Nah, sehingga diperoleh titik negatif 4, negatif 6. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana titik P ini akan dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Nah, di sini titik P jika kita hubungkan ke titik O 0,0, nah seperti ini ya. Nah, kita lihat bagaimana menghitungnya agar mudah. Nah, di sini kita lihat bahwa terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita menghitung berapa jaraknya. Nah, satuan ini ke kanan, ke arah kanan berarti 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan atau 4 langkah ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan ke bawah.
Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Atau mungkin kita bisa juga menggunakan tanda panah. Nah, jadi titik P ini kita lihat ke kanan berarti 4 satuan, kemudian ke bawah 6 satuan. Nah, cara ini kemudian kita terapkan lagi mulai dari titik 0,0. Nah, berarti 4 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Jadi vektornya seperti itu ya, vektor arahnya. 4 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Nah, sehingga kita peroleh gambaran segitiganya kalau dibentuk seperti ini ya. Nah, dari sini sekarang berarti kita tarik dari titik 0,0 tadi ke titik akhir di mana tanda panah terakhir berhenti. Nah, yakni di titik 4, negatif 6. Nah, jadi titik 4, negatif 6 ini merupakan bayangan dari titik P negatif 4,6 yang dicerminkan terhadap titik O 0,0. Nah, berdasarkan gambaran ini tadi dapat kita katakan jika titik P negatif 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah 4,6. Nah, bagaimana jika di sembarang titik, misalnya titik P-nya adalah A, B. Nah, berarti titik A, B jika dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah P aksen, itu koordinatnya adalah negatif A, B. Nah, kemudian titik P jika dicerminkan terhadap sumbu X, di hasilnya menjadi negatif 4, negatif 6. Nah, untuk sembarang titik berarti jika dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah koordinatnya A, negatif B. Kemudian titik P jika dicerminkan terhadap titik asal, titik O 0,0, tadi ya negatif 4,6 menjadi 4, negatif 6. Berarti jika P ini adalah sembarang titik, sebut saja titik A, B, jika dicerminkan terhadap garis titik dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka hasilnya adalah koordinatnya negatif A, negatif B. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika titik P tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita lihat garis Y sama dengan X ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jarak titik P ini ke cerminnya, yakni garis Y sama dengan X. Nah, untuk memudahkan kita gunakan vektor arahnya. Jadi, titik P berarti bergerak sejauh 5 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke bawah. Ya. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kita mulai dari titik terakhir tadi panahnya berhenti, berarti 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Nah, sehingga terakhirnya diperoleh titik ini 6, negatif 4. Nah, ini merupakan bayangan dari titik P jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang bagaimana jika titik P ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Nah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, nah berarti kan harus tegak lurus cermin ya titik P ini. Nah, sekarang kita gunakan vektor arahnya kembali. P-nya berarti bergerak 1 satuan ke kiri, kemudian 1 satuan ke bawah. Kita ulangi lagi, 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Nah, inilah kemudian kita temukan titik bayangan dari titik P yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
Nah, berarti titik P yang koordinatnya negatif 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, hasilnya adalah negatif 6,4. Nah, sekarang kita lihat, berarti dari gambar ini tadi, titik P negatif 4,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah titik P aksen itu adalah 6, negatif 4. Nah, jika P itu sembarang titik A, B, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti menjadi P aksen itu B, A. Nah, sekarang jika titik P tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasilnya adalah bayangannya menjadi negatif 6,4. Nah, ini berlaku juga jika titik P-nya itu sembarang titik ya, jadi P itu A, B. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya adalah negatif B, negatif A. Kita lanjutkan ke pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2 dan garis Y sama dengan 3. Nah, di sini dari titik P, kemudian sekarang kita lihat garis ini, garis X sama dengan negatif 2. Kita lihat jarak titik P ke cermin, yakni ke garis X sama dengan negatif 2. Nah, jaraknya adalah 2 satuan. Nah, berarti sekarang untuk menentukan bayangannya, berarti dari cermin kita tarik juga ke kanan sejauh 2 satuan. Nah, sehingga diperoleh titiknya, titik bayangan dari P itu adalah P aksen yakni 0,6. Nah, sekarang bagaimana jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3? Nah, kita lihat jarak titik P ke cermin, yakni jarak titik P ke Y sama dengan 3, itu adalah 3 satuan. Nah, berarti sekarang dari cermin kita tarik 3 satuan juga. Nah, diperoleh titik negatif 4,0. Dari sini, mari kita tulis kembali. Titik P jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2 adalah P aksen itu 0,6. Nah, untuk titik P sembarang, jadi titik P A, B jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H misalnya, maka koordinat P aksennya itu menjadi 2H dikurangi A, B. Diperhatikan di sini absisnya menjadi 2H dikurangi A. Nah, kemudian jika titik P tadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y sama dengan 3, maaf ya, Y sama dengan 3, maka koordinat bayangannya menjadi negatif 4,0. Dan untuk sembarang titik A, B, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka koordinatnya menjadi A, 2K dikurangi B. Perhatikan di sini ordinatnya berubah ya, dari B menjadi 2K dikurangi B. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh 2. Titik A, koordinatnya A,8 ditranslasikan oleh 46, kemudian dilanjutkan translasi negatif 2B, kemudian hasilnya dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, yang akhirnya menghasilkan bayangan akhir yakni titik A triple aksen itu 1,2. Tentukan nilai 3A ditambah B. Nah, mari kita selesaikan. Titik A yang koordinatnya A,8 tadi, kita translasikan dulu 46, sehingga diperoleh koordinat bayangannya adalah A tambah 4,14. Kemudian ini ditranslasikan lagi negatif 2B, sehingga bayangannya menjadi
A ditambah 4 dikurangi 2, 14 ditambah B. Kita sederhanakan menjadi A ditambah 2, 14 ditambah B. Nah, dari bayangan kedua ini, sekarang ini dilanjutkan transformasinya. Jadi, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, masih ingat pencerminan terhadap garis X sama dengan H untuk titik P sembarang ya. Nah, kita tahu pada slide sebelumnya bahwa jika titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat bayangannya menjadi 2H dikurangi A, B. Sehingga untuk titik A ditambah 2, 14 ditambah B, itu koordinat bayangannya menjadi 2 kali 4 dikurangi A ditambah 2. Jadi di sini H-nya adalah 4 dan A-nya itu adalah A tambah 2. Koma B. Jadi koma 14 ditambah B. Kita sederhanakan. Jadi menjadi 8 dikurangi A dikurangi 2, 14 tambah B sama dengan 6 dikurangi A, 14 ditambah B. Karena diketahui bayangan akhirnya itu nanti adalah 1,2. Nah, sekarang kita tinggal samakan. Tadi kan bayangan akhir yang kita peroleh dari perhitungan tadi adalah 6 dikurangi A, 14 ditambah B. Kita samakan dengan 1,2, berarti di sini 6 dikurangi A, itu hasilnya adalah 1, ya. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 5. Dan juga untuk 14 ditambah B, hasilnya adalah 2. Nah, di sini diperoleh hasil akhirnya B itu sama dengan negatif 12. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari 3A ditambah B, kita substitusikan nilai A dan B-nya, sehingga diperoleh bahwa 3A ditambah B itu hasilnya adalah 3. Contoh yang ketiga, diketahui titik C 0,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5. Dan seterusnya. Nah, jika koordinat akhir bayangan titik C ya, jika koordinat akhir bayangan titik C ini adalah 2222,2, tentukan banyaknya refleksi yang telah dilakukan. Nah, mari kita lihat gambaran dari soal ini. Jadi yang pertama titiknya adalah 0,2. Nah, dari 0,2 tadi, kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Kalau kita lihat, hasil pencerminannya adalah titik 2,2. Nah, titik 2,2 ini kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Nah, kita lihat, hasil pencerminannya adalah titik 4,2. Nah, titik 4,2 ini kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5. Hasilnya adalah titik 6,2. Nah, ini kemudian nanti akan dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 7. Juga dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 9 dan seterusnya. Nah, sekarang dari gambaran ini tadi, mari kita tulis. Jadi titik C yang koordinatnya 0,2. Nah, ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, hasilnya adalah 2,2. Yang kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3, hasilnya 4,2. Dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5, hasilnya adalah 6,2. Nah, dari sini, mari kita buat tabelnya saja supaya lebih mudah untuk memperkirakannya. Jadi pada pencerminan yang pertama, yakni garis cerminnya tadi kan X sama dengan 1.
diperoleh titik bayangannya adalah 2,2. Nah, kalau kita lihat absisnya, mungkin apa ya, masih ingat kalian absis? Nah, mari kita ingat kembali. Jadi yang namanya titik itu kan pasti X, Y ya. Nah, X itu disebut absis, sedangkan Y-nya itu disebut ordinat. Nah, berarti dari titik bayangan ini tadi 2,2, absisnya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat cermin yang kedua. Cermin yang kedua itu adalah garis X sama dengan 3. Nah, pada pencerminan titik 2,2 terhadap garis X sama dengan 3 diperoleh bayangannya adalah 4,2. Berarti absisnya adalah 4. Kemudian pada cermin ketiga, garis cerminnya adalah X sama dengan 5. Titik bayangannya kita lihat adalah 6,2. Jadi di sini absisnya adalah 6. Kita lanjutkan cermin keempat. Nah, cermin keempat ini garis cerminnya adalah X sama dengan 7. Nah, berarti kita peroleh titik bayangannya adalah 8,2. Berarti absisnya adalah 8. Nah, begitu seterusnya kita lakukan untuk cermin-cermin berikutnya. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa pada soal kan yang diketahui bayangan terakhirnya absisnya adalah 2222. Jadi untuk absis 2222 kita akan menentukan garis cerminnya dan pada pencerminan yang keberapa telah dilakukan sehingga diperoleh bayangan 2222,2. Nah, kita lihat untuk absis 2. Nah, di sini merupakan cermin yang pertama atau pencerminan yang pertama. Kemudian untuk absis 4 ini adalah hasil dari pencerminan kedua. Absis 6 itu adalah hasil pencerminan ketiga. Absis 8 itu adalah hasil pencerminan keempat. Nah, kalau kita lihat hubungan antara absis dengan pencerminan keberapa itu adalah setengahnya. Ya, perhatikan, jadi 2 berarti itu merupakan pencerminan pertama, kalau 4 pencerminan kedua, 6 itu pencerminan ketiga, 8 itu pencerminan keempat, berarti untuk absis 2222 itu adalah pencerminan karena setengahnya ya, berarti 1111. Nah, jadi dari sini sekarang kita lihat kembali untuk absis 2 itu garis cerminnya kan X sama dengan 1. Nah, kemudian untuk absis yang 4 tadi garis cerminnya adalah X sama dengan 3. Dan untuk absis 6 garis cerminnya adalah X sama dengan 5. Serta untuk absis 8 garis cerminnya adalah X sama dengan 7. Jadi kalau kita amati, ternyata hubungan antara absis dengan garis cerminnya itu selisihnya adalah 1. Sehingga untuk absis 2222, maka garis cerminnya itu adalah X sama dengan 2221. Jadi, banyak refleksi atau pencerminan yang dilakukan itu adalah 1111 kali, yakni sampai pencerminan terhadap garis X sama dengan 2221. Nah, itulah bahasan kita tentang refleksi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian. Tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.